Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sukses buat teman-teman Bang Muslim semuanya. Pada kesempatan ini Bang Muslim ingin berbagi tentang perjuangan sebutir benih menjadi sebutir beras dan kemudian menjadi sesuap nasi yang siap untuk dihidangkan. Nah, kira-kira bagaimanakah proses yang akan dilakukan? Berapa lama waktu yang diperlukan? Berapa banyak biaya yang dikorbankan? Dan tentunya nanti berapa keuntungan yang dapat dihasilkan dari budidaya ini. Simak terus video ini hingga akhir, dan jika ada kesalahan dan kelalaian kami dalam pembuatan video ini, mohon untuk dapat dimaklumi karena kami juga masih dalam tahap belajar. Oke, pada tahap yang paling awal ini yang harus kita kerjakan adalah melakukan pembasmian gulma ya, spray dengan herbisida, dan jika memungkinkan kita bisa juga membakar sisa jerami dan sisa batang padi yang masih ada di lahan agar lahan lebih cepat dapat digunakan dan rumput-rumputnya ini bisa cepat busuk. Oke, selanjutnya ini kita lakukan perendaman lahan dengan mengairinya sebelum dibajak, dan jika ada hujan, jika tidak ada hujan atau irigasi, kita lakukan dengan menggunakan alkon dan sumur bor. Nah, proses pengisian ini harus segera dilakukan sebelum lahan terlanjur kering ya, karena jika sudah terlanjur kering tanah akan retak dan nantinya akan lebih susah lagi karena banyak yang bocor. Oke, selanjutnya ini adalah proses pembajakan yang sebaiknya dilakukan segera setelah pemanenan dari periode sebelumnya. Ini karena batang padi masih belum alot atau belum liat, dan supaya tentunya batang padi ini menjadi lebih cepat membusuk karena sudah traktor nanti akan mati, dan lahan yang sudah diolah ini akan lebih mampu untuk menahan air. Nah, biaya olah lahan dari mulai traktor adalah 750.000, membuatkannya dengan hand traktor adalah 1 juta, dan totalnya menjadi 1,7 sampai 1,8 juta rupiah. Nah, ini di tahap selanjutnya yaitu perendaman lahan, di mana proses perendamannya ini dilakukan setelah pembajakan agar semua rumput dan sisa batang padinya menjadi membusuk semua, dan juga tujuannya untuk melumatkan tanah agar segera menjadi lumpur yang lembut ya. Nah, ini tahap selanjutnya yaitu pelumeran lumpur menggunakan hand traktor. Untuk lahan persemaian ini dilakukan minimal 6 hari sebelum lahan digunakan untuk persemaian ya, membuat bedengan. Sedangkan untuk lahan budidaya minimal dilakukan 2 hari sebelum penanaman. Sebenarnya seminggu sebelumnya juga menjadi lebih baik lagi, makin lama juga makin baik. Nah, ini sambil menyiapkan lahan, kita harus juga menyiapkan benih, di mana benih harus disiapkan minimal 2 hari sebelum olah lahan di persemaian. Kemudian lakukan sortasi pengeringan dan uji daya kecambah dengan menggunakan sedikit sampel padi agar lebih terlihat hasilnya lebih pasti. Nah, kebutuhan benih 1 hektar adalah 50-75 kg dengan rincian biayanya. Untuk hibrida ini 2-3 juta, unggul lokal 500-1 juta, lokal sembarang ini 250-500 ribu, namun petani umumnya hanya memakai unggul lokal. Oke, ini tahap selanjutnya yaitu perendaman benih yang sudah kita peroleh tadi dan sudah kita proses, dimana direndam selama 15-30 jam, 1 hari 1 malam. Namun lama perendamannya ini tergantung dari kondisi benih itu sendiri, apakah benih yang sudah lama disimpan atau baru dipanen. Nah, setelah 1 hari direndam, lakukan penirisan saat benih sudah mulai nampak membengkak akibat penyerap air, dan disimpan di karung atau wadah lain untuk proses pemeraman. Oke, ini selanjutnya adalah proses penirisan dan pemeraman. Pemeraman dilakukan selama kurang lebih 48 jam atau 2 hari 2 malam. Nah, ini setelah dilakukan penirisan tadi, hingga akan nampak nanti tunasnya yang berupa kecambah benih yang mulai tumbuh. Lebih baik kalau kita lakukan penutupan dengan terpal. Nah,
Nah, setelah diperam 2 hari 2 malam, tunas kecambah benih pun akan tumbuh, dan karung benihnya ini yang untuk pemeraman sebaiknya dilakukan pembalikan posisinya yang di bawah menjadi di atas agar pertumbuhannya lebih merata. Nah, pelumatan lahan semai sebelum dibuat bedengan ini minimal 1 hari sebelum pembentukan bedengan atau seminggu sebelum penaburan dari benih yang sudah berkecambah tadi, agar tidak terlalu terburu-buru. Oke, selanjutnya ini adalah pembuatan bedengan, dimana dibuat agar bisa mengalirkan air dan menuntaskan lahan semai hingga kering ya, kering hingga tuntas. Pembuatan bedengan ini minimal 1 hari sebelum penaburan benih harus sudah selesai. Benih ditabur sebelum terlalu panjang agar tidak menggumpal-gumpal, dan ditabur perlahan agar tidak terlalu masuk ke dalam lumpur karena nantinya akan mempengaruhi pertumbuhannya karena terlalu dalam masuk ke dalam lumpur, atau bisa saja menjadi busuk atau terendam air ya kalau terendam air. Nah, ini kenampakan benih setelah 2 hari setelah semai, di mana lahan kita kondisikan dalam keadaan kering ya. Kalau andai kata ada hujan dan tidak dapat dibedah, maka kita harus mengurasnya. Nah, ini kemudian ini kenampakan benih setelah 5 hari pasca persemaian penaburannya. Lahan sampai semai ini kondisinya kita kondisikan dalam keadaan tetap kering. Nah, ini adalah kondisi lahan saat 8 hari setelah semai, di mana benih sudah mulai tumbuh menjadi bibit. Di sini kita harus melakukan perendaman dengan air dan perlu juga dilakukan pengendalian hama penyakit tanaman. Nah, pengendalian hama penyakit tanaman ini memang sangat perlu dilakukan agar bibit yang akan ditanam nanti ini memang benar-benar yang berkualitas. Nah, termasuk juga keong mas, di mana saat berkecambah ini benih saat ditebarkan benih memang sangat menyukainya dan sangat membahayakan jika dibiarkan. Oke, ini adalah proses cabut bibit, di mana bibit dicabut untuk ditanam saat berusia 15-25 HSS, dan penanamannya tidak boleh lebih dari 3 hari pasca pencabutan karena akan kuning dan membusuk. Oke, ini adalah proses pembasmian atau pengendalian keong mas yang minimal dilakukan 2 hari sebelum proses penanaman agar tidak sempat memakan padi yang baru tanam. Oke, ini adalah tahap penanaman padi yang dilakukan dengan model jajar 5121 atau model lain yang disukai, dan biaya penanaman ini sampai selesai 2,5 juta per hektar. Nah, ini bisa diperhatikan proses irigasi yang harus segera dilakukan apabila lahan kering untuk mengurangi serangan hama dan gulma, di mana biaya irigasi ini bisa mencapai 1 sampai 1,5 juta per hektar di satu musim, di mana biaya sumurnya dan alkornya bisa mencapai 5 juta. Dan jika sumurnya kondisinya besar seperti ini bisa penuh dalam 2 hari 2 malam untuk lahan 1 hektar. Dan di saat musim kemarau kita wajib mengisi 2 kali dalam sebulan. Kalau tidak, tanahnya nanti akan kering dan retak. Oke, ini adalah proses pemupukan. Nah, untuk sistem pertanian non-organik maka perlu dilakukan proses pemupukan kimiawi, di mana pupuk diaplikasikan dalam 3 tahap, yaitu tahap 1 SP36 urea poska, dan KCL dan ZA. Nah, ini kemudian lakukan pewadahan dengan menggunakan karungnya ini karung-karung yang diikat kecil-kecil agar kita lebih mudah dalam proses pengangkutan ke lahan. Nah, tahap-tahap pemupukannya bisa dilihat ini ada 3, yaitu
tahap 1 di usia 8 sampai 12 HST itu SP36 urea dan Posca. Tahap 2 di usia 30 HST ini urea dan Posca. Tahap 3 di usia 45 HST itu adalah KCL dan ZA yang ditebarkan. Kemudian biaya pemupukan ini bisa dilihat bisa mencapai ureanya 440, SP36 240, Posca 360, ZA 120, dan totalnya mencapai 1,5 sampai 2 juta per hektar untuk biaya pupuk. Nah, ini bisa dilihat pengendalian HPT yang dilakukan sedini mungkin, terutama jika terdeteksi adanya serangan. Jika sudah terlanjur parah, maka usaha yang akan kita lakukan nantinya akan menjadi berkali-kali lipat ya. Makanya sedini mungkin. Dan perlu diperhatikan untuk penyakit ini lebih mudah diobati lebih mudah dicegah daripada diobati, sehingga perlu dilakukan spray sebelum ada serangan. Nah, ini perlu dilakukan spray rutin 1 sampai 2 kali sebulan jika serangan ringan atau seminggu sekali jika serangan sudah parah. Kemudian ini biaya pengendalian HPT bisa dilihat mencapai untuk insektisida ini mencapai 2,5 juta per hektar, fungisida 400.000, perangsang 300.000, herbisida 200.000, sehingga totalnya mencapai 3 sampai 3,5 juta per hektar. Nah, ini bisa dilihat ini adalah proses pemasangan benang di mana dilakukan untuk memperoleh populasi tanaman yang baik dengan cara mencegah pijakan dari burung bangau yang cukup ganas biasanya ketika baru ditanam hingga perlu dipasang, dan biayanya ini bisa mencapai 300 sampai 500 ribu rupiah per hektar. Oke, ini bisa dilihat ini kenampakan padi di usia 50 HST, di mana ada 4 serangan yang diperhatikan, yaitu ulat di daun bendera, penggerek batang atau sundep, wereng, dan burung pemakan padi. Dan ini adalah penampakan 70 HST, padi sudah tunduk, di mana sudah 75%, batang sudah kokoh dan keras. Namun perlu juga diperhatikan serangan jamur bakteri dan burung di sawah, serta air tetap harus segera dikeringkan untuk mempercepat panen. Nah, jika lahan berada di perintah seorang, perlu kita lakukan perebahan padi di sepanjang pinggir pematang ya, agar tidak tersangkut ketika orang lewat. Nah, ini evaluasi hasil. Terkadang kita perlu melakukan evaluasi mengenai kondisi fisik tanaman. Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi deskripsi varietas? Dan evaluasi ini biasanya dapat dilakukan dengan membandingkan dan mencatat jumlah bulir pemalai dan bobot dalam satu ubin, sehingga dapat ditaksir hasilnya dalam sehektar. Dan ini bisa dilihat kenampakan 90 HST, dan kondisinya ini padi siap panen, dimana padi sudah menguning 90% ke atas dan harus segera kita panen. Jika pemanenan ditunggu lebih lama atau telat, tentunya padi akan lebih tua dan baku lagi. Oke, ini adalah proses pemanenan yang dilakukan saat malai padi sudah kuning 90% ke atas, dan rendemennya nanti akan bagus dan dapat tahan di sampah lama. Biaya pemanenan sendiri bisa mencapai 2,5 juta per hektar. Dan ini rangkuman biayanya bisa dilihat. Jadi total biaya untuk budidaya padi dapat dilihat bahwa pembibitan bisa mencapai 700, olahan 1,8 juta, penanaman 2,5 juta, pemupukan 2 juta, dan totalnya bisa mencapai 11 juta tanpa adanya biaya lahan. Dan untuk biaya lahan kita bisa lihat di sini, untuk lahan beli sendiri itu menghabiskan bisa 600 sampai 800 juta per hektar yang murahnya. Jika dibagi 20 tahun ya, kalau pemakaian 20 tahun itu mencapai sekitar 12 juta. Dan biaya lahan untuk sewa ini biasanya 30 juta per tahun, atau untuk lahan 3 kali tanam itu 10 juta per musim. Dan ini rangkuman total biaya, dimana tadi ada biaya operasional 10 sampai 2 juta, biaya tetap lahan 10 sampai 13 juta, sehingga total biayanya mencapai 20 sampai 25 juta rupiah per hektar. Nah, ini pendapatan kotornya bisa dilihat. Jika petani beruntung dapat menghasilkan 7 sampai 8 ton padi per hektar, dan jika dikali 5.000, pendapatan petani mencapai 40 juta rupiah.
keuntungan, berarti keuntungan yang diperoleh oleh petani untuk hasil 8 ton per hektar adalah 40 juta dikurang 25 juta menghasilkan 15 juta per hektar dalam satu musim tanam, atau sekitar 13 sampai 18 rantai, atau sekitar 1,3 sampai 2. Dengan hasil 15 juta per hektar tadi, jika kita kali 3 musim setahun, berarti pendapatan petani adalah 3 kali 15, yaitu 45 juta per tahun. Dan bila dibagi 12 bulan, maka penghasilan petani ini menjadi 3 sampai 4 juta per bulan. Dan andai kata lahannya kurang atau lebih dari itu, tentunya akan bisa lebih atau bisa kurang daripada itu. Nah, ini pengeringan pasca pemanenan harus segera dijemur agar tidak terlalu busuk atau tidak terlalu kering akibat jamur dan enzim dari padi itu sendiri. Jika panas 1 hari, padi cukup dijemur 1 sampai 2 hari untuk penyimpanan, atau 2 sampai 3 hari jika hendak dilakukan penggilingan. Ini bisa dilihat, ini proses penjemuran. Nah, ini ongkos untuk jemur padi biasanya adalah 250 sampai 300 ribu per ton ya. Atau jika lahan 1 hektar ini bisa menghasilkan 8 ton dikali 300 ribu menghasilkan 2,5 atau 2,4 juta per hektar. Ini banyak sekali ya. Oke, ini adalah tahap penggilingan padi, di mana padi setelah dijemur dan sudah dapat dikupas dengan tangan, ini sudah dapat digiling. Nah, jika belum dapat dikupas dengan tangan, nanti akan sulit penggilingannya dan beras akan dikembalikan lagi ke wadah kecil. Nah, ongkos penggilingan padi di kilang ini sekitar 200 sampai 300 rupiah per kilogram, atau 200 sampai 300 ribu per ton. Yang jika dikali 1 hektar itu mencapai 8 ton, maka sekitar 2,4 juta rupiah per hektar. Nah, rendemen padi ini memang berbeda-beda. Untuk yang berbulir besar mencapai 60 sampai 65%, sedangkan yang berbulir kecil ini hanya mencapai 65% saja. Artinya dalam 1 ton itu kalau dikali 65%, maka rendemen berasnya adalah 650 kg per ton. Dan jika harga beras 9.000 menghasilkan 5.850.000 rupiah per ton. Untuk luasan 1 hektar, 8 dikali 500.000 yaitu 46 juta rupiah. Namun jika kita kurangi dengan biaya penjemuran dan penggilingannya, itu menghasilkan 4 juta, sedangkan untuk penerimaannya menjadi 42 juta karena sudah dikurangi dengan biaya penjemuran dan penggilingan. Dan ini tambah lagi dengan bekatul dan dedak mencapai 7 sampai 10%, artinya mendapatkan hasil tambahan 1,5 juta rupiah. Nah, keuntungan total dari biaya petani menjual beras adalah 42 juta tambah 1,2 juta, yaitu 43 sampai 44 juta rupiah. Dan itu kalau kita melakukan penjualan beras. Namun jika ada penambahan 2 juta, nah ini artinya ada penambahan 2 juta per hektar dari hasil 8 ton menjadi 17 juta rupiah ya. Yang tadi sudah dikurang biaya tetap 25 juta. Artinya beras yang dihasilkan dan ini akhirnya bisa dinikmati dengan beraneka ragam rupa, rasa dan olahan. Dan tentunya ini adalah hasil kerja keras petani selama 3 sampai 4 bulan penuh. Nah, bisa saja Anda butuh dokter, mekanik dan guru satu kali dalam hidup Anda. Tapi Anda bisa butuh petani 3 kali dalam sehari. Maka hargailah keadaannya dan jerih payahnya. Dengan segala apa yang dia miliki dan segala apa yang mungkin bisa terjadi nanti, maka petani yang akan tetap bertahan hidup dalam kondisi krisis dan keterpurukan apapun. Harusnya dia menjadi raja, bukan menjadi budak.
Oke, demikian perjalanan dari sebutir benih yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kami ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.